Hi everyone, welcome to At America, the US Embassy's American Center, with me, Andrea, as your e-guide for today. Today we will be having a podcast session titled Activism for an Inclusive Democracy and Employment, where we are going to discuss about how to build a more inclusive environment, especially in democracy and employment, with activists for the rights of women and marginalized groups. So in order to start our discussion for today, I would like to introduce you to our podcaster. They are a civic and human rights activist. Please welcome Kak Arfi Bastian. Thank you very much, Andrea. Halo Sobat Amerika, baik yang sudah join di daring maupun yang ada di At Amerika. Kita sore ini kedatangan dua tamu kehormatan dan dalam edisi spesial ulang tahun juga dalam rangka International Day of Diversity yang akan terjadi tanggal 21 besok, 21 Mei, dan juga bertepatan dengan International Labor Day ya, setiap tanggal 1 Mei. Makanya topik kita kali ini adalah Inclusive Democracy dan Employment. Pertama-tama saya mau perkenalkan dari paling ujung kiri dulu mungkin ya. Enggak, sebelah kiri saya aja dulu deh. Ya, pertama-tama adalah saya memperkenalkan Kak Titi Anggraini. Selamat sore Kak Titi. Selamat sore Kak Arfi. Kak Titi ini adalah salah satu duta besar demokrasi untuk lembaga bernama Ideal di tahun 2017. Nah, saat ini Kak Titi ini sebagai salah satu dosen pengajar ya untuk constitutional law atau kurang lebih hukum konstitusi ya berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan sedang menempuh program PhD, semoga lancar dan sukses. Amin. Lalu sebelah Mbak Titi ada Kak Romora atau lebih sering disapa dengan Kak Mora. Selamat sore. Halo Arfi, halo teman-teman Sobat Amerika, teman-teman Bulungan SMA 70. Dan Kak Romora ini dari Prakerja. Nah kita nih kedatangan Prakerja juga. Ada benar-benar yang satu duta demokrasi, yang satu Prakerja, pas banget judulnya. Dan Kak Romora ini sudah bekerja di beberapa lembaga, salah satunya Bank Indonesia sebagai konsultan policy analyst ya. Lalu pernah menjadi dosen juga di Oklahoma ya kan. Yes. Dan sudah PhD di finance. Wah, kalau ada teman-teman yang mau belajar bagaimana menjadi seorang finance ekonomis sih kalau menurut saya. Ekonomis ya. Ekonomis kan, ya, karena menghadirkan duta demokrasi dan ekonomis pas sore ini gitu loh. Pertama-tama penasaran gak sih kenapa sore ini bisa saya undang di acara di At Amerika nih? Mungkin bisa dijelaskan dulu kenapa nih kira-kira? Ya, teman-teman semua senang banget ya, baik yang di At Amerika dan juga di YouTube channel dan semua platform media sosial At Amerika. Saya setiap diundang ke sini tuh ngerasa istimewa gitu ya, karena nggak semua orang bisa ke At Amerika. Tadi sempat ngomong juga sama Kak Mora soal kita kenapa bahas ini dan kenapa di hari ini. Tebakannya adalah tadi soal Labor Day. Yang kedua itu soal kita nih baru selesai pemilu, mau pilkada. Dalam isu pemilu dan pilkada tuh yang namanya inklusivitas tuh keharusan. Jadi tidak ada demokrasi yang meninggalkan siapapun. Jadi demokrasi itu kalau boleh disederhanakan Kak Arfi ya, mayoritas memutuskan tapi minoritas tidak ditinggalkan. Jadi dia mengakomodir semua didengar begitu. Termasuk juga kelompok-kelompok rentan, kelompok marginal, perempuan, disabilitas, transgender, apapun. Karena yang namanya warga negara kita setara di dalam hukum dan pemerintahan. Jadi saya menebaknya sih karena kita masih dalam rangkaian pemilu 2024 dan juga akan menuju pilkada yang akan diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia. Kita akan memilih 37 gubernur dan 508 bupati wali kota di hari yang sama pada hari Rabu tanggal 27 November 2024. Tebakan saya ternyata agak benar. Satu lagi karena kita akan merayakan ya diversity ya, keberagaman. Dan senang banget bisa jadi bagian dari obrolan hari ini. Thank you, dan tebakannya kurang lebih memang benar. Coba kalau nih Kak Romora nih, coba kira-kira kenapa sore ini ada di sini loh? Wah, ini pertanyaan bagus sekali ya Arfi. Tadi mirip seperti Mbak Titi, tapi saya melihatnya bahwa ketika topiknya adalah demokrasi, inklusif demokrasi, saya baca satu paper ya dari World Development
dia meneliti bahwa adanya empowerment dari kelompok marginal, misalkan perempuan, itu mampu meningkatkan demokrasi di satu negara. Jadi kalau kelompok marginal seperti perempuan mulai ditingkatkan pendidikannya, mulai ditingkatkan partisipasi kerjanya, employment-nya, itu ada waktu seperti 5-10 tahun, maka demokrasinya akan tumbuh juga. Dan saya melihat ini bahwa ini satu cara yang menarik di mana kalau kita mau punya negara yang demokrasi, ternyata semua anggota masyarakatnya harus bisa punya pendidikan yang bagus dan harus bisa berdaya, bisa berusaha, bisa produktif. Dan saya mungkin mewakili dari prakerja yang fokus untuk peningkatan upskilling juga merasa menarik ya kalau kita bisa sharing-sharing soal upskilling di tempat ini. Vi, thank you. Iya. Kalau dikombinasi ya, Sobat Amerika, baik yang online maupun yang offline di sini, jawabannya memang benar. Oh. Karena pas banget momentum demokrasi Indonesia 2024. Kita kan memulai setelah kemarin Pilpres Presiden, episode 1 kita, pas hari International Days of Women. Lalu ini adalah episode ketiga, makanya mau ngangkat tentang employment. Dan juga kenapa tiba-tiba prakerja ada di sini, karena menjawab dua tantangan di episode sebelumnya, episode 1 dan episode 2. Di episode 2 salah satunya adalah kemarin kita pas ngobrol-ngobrol sama Kak Mimi dan Mbak Sarah, itu ada kebutuhan peningkat poverty alleviation. Jadi salah satu kenapa penting sekali kita ngomong ketenagakerjaan dan inklusif. Karena kalau kita ngomong masalah kerjaan tapi nggak inklusif akan susah. Karena kan dia bilang demokrasi yang ideal mengikut sertakannya minoritas walaupun suaranya konsensus. Ya kan. Tadi telah disebutkan ada kelompok kelompok marginal, yaitu perempuan dengan keberagamannya, habis itu kelompok rentan perempuan dan anak-anak, ya kan? Itu penting banget. Dan di sini kita kedatangan tamu-tamu istimewa juga, teman-teman youth, anak-anak muda di sini, di mana mereka yang sudah 17 tahun, mereka akan memiliki, mereka punya hak suara mereka, baik di Pilpres maupun di Pilkada. Sehingga penting sekali untuk teman-teman bisa menyalurkan suaranya itu, memilih kira-kira siapa sih calon yang tepat untuk menyuarakan isu yang emerging banget buat mereka. Karena kan kita yang duduk di sini mungkin cara berpikirnya dengan teman-teman yang sedang daring maupun yang di depan kita berbeda kan. Mungkin menurut kita adalah lebih baik seperti ini gitu loh. Teman-teman semuanya harus sekolah yang di atas akreditasinya A gitu kan. Atau matematikanya harus mulai dengan kalkulus gitu kan. Tapi kan kita melihat adalah kebutuhannya itu berbeda. Ternyata di episode yang lalu kebutuhannya mereka butuh makan. Karena itu basic banget ya, kebutuhan. Seperti yang kita tahu bahwa di SDGs dari 17 goal itu, goal pertamanya adalah no hunger. Dan dari konversasi kita yang sebelumnya masih ada isu hunger di Indonesia. Seperti itu. Nah, kita kalau misalnya sedikit informasi yang bisa saya sharing ya. Indonesia itu dalam indeks demokrasi itu masuknya flow demokrasi. Di indeks nomor 56, turun dari tahun sebelumnya. Itu dari Economics Intelligence Unit. Setiap tahunnya melaporkan kenapa seperti itu. Jadi mungkin teman-teman baik yang online maupun di sini bisa membaca referensi tersebut, dan jangan lupa untuk bertanya ya. Itu ada QR code di sana. Baik yang di tempat di Amerika maupun yang online bisa mulai menyiapkan pertanyaannya, karena pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik yang kita ingin dengarkan. Karena ini tujuan utamanya memang buat teman-teman muda. Karena teman-teman muda inilah calon penerus dari bangsa Indonesia yang akan memberikan suaranya nanti di tanggal 27 November 2024, hari Rabu ya Mbak ya? Hari Rabu. Benar, hari Rabu. Nah, kan kita udah tahu tuh kalau misalnya status demokrasinya seperti itu. Di episode sebelumnya juga kita mau berbicara tentang keterwakilan perempuan dan kelompok marginal, itu pun masih tantangan kalau perut masih kosong, ya kan? Nah, sebagai mantan duta besar demokrasi, menurut Kak Titi, kira-kira apa sih menjadi tantangan dan solusinya itu loh? Iya, memang betul ya bahwa ketahanan demokrasi itu saya pernah dengar dari seorang pakar konstitusi namanya Tom Ginsburg. Jadi dia bilang bahwa ketahanan demokrasi itu bisa lebih terjaga kalau dua hal.
Yang pertama soal kesejahteraan, jadi negaranya stabil dari sisi kesejahteraan, artinya ekonomi ya. Yang kedua itu dari sisi berapa lama dia sudah berdemokrasi. Jadi semakin lama dia berdemokrasi, maka dia akan lebih memiliki resiliensi atau ketahanan. Nah, kalau kita bicara tadi yang soal kesejahteraan, soal ekonomi, di tengah masyarakat yang berkembang, memang tantangan demokrasi menjadi lebih besar, terutama bisa memicu yang namanya politik transaksional atau uang. Jadi pemilu itu kan konsepnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Makanya setiap orang yang memenuhi syarat itu dapat satu suara. One person, one vote, one value. Kalau dulu one man, one vote, one value, nggak pas dong, karena dalam pemilu itu orang kan dihitungnya. Jadi one person, one vote, one value. Siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun latar belakang ekonominya, apapun latar belakang pendidikan, ataupun di mana dia tinggal, di desa, di kota, dan seterusnya, suaranya sama. Sama-sama didengar oleh negara untuk kemudian dipertimbangkan suaranya dan ikut menentukan siapa yang akan memimpin. Tetapi kan demokrasi tidak bisa bicara hanya di situ. Jadi kalau Larry Diamond tuh bilang nih, mungkin agak konvensional sedikit ya. Ada 4 tuh ciri atau elemen utama demokrasi. Pertama, pemilu yang bebas dan adil. Jadi pemilu pun harus genuine. Apa yang Kak Arfi mau nggak boleh dimanipulasi, termasuk oleh politik uang. Kan harusnya begitu ya. Yang kedua itu partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk politik. Demokrasi itu bukan hanya di bilik suara loh. Setelah mereka terpilih pun kita akan harus awasi begitu. Yang ketiga, pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Jadi kita sebagai warga negara tuh punya hak dasar, termasuk juga hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk kemudian mendapatkan pendidikan, kebebasan berpendapat, berserikat, berkumpul, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah rule of law, di mana norma dan peraturan perundang-undangan itu berlaku sama, setara untuk setiap warga negara. Bukan karena dia pejabat maka hukumnya nggak berlaku, nggak gitu kan. Jadi bukan juga no viral no justice, ya nggak gitu. Nggak harus nunggu viral baru ada keadilan. Nah dalam konteks 4 elemen demokrasi tadi, kalau orang tadi kalau bahasanya Kak Arfi kan orang perutnya kosong, dia akan lebih rentan tuh pada gangguan terhadap demokrasi. Apa contohnya? Pemilu kan harus bebas dan adil ya. Harusnya orang tuh genuine suaranya. Saya mau pilih Kamora karena dia punya visi, misi, gagasan. Tapi ini akan mudah dibelokkan kalau orang perutnya kosong. Dia akan lebih rentan menerima politik uang. Maka suaranya akan terbeli. Lalu suaranya tidak mencerminkan kemurnian atau sesuatu yang otentik dari apa yang dia kehendaki. Disitulah demokrasi akan mengalami kemunduran. Jadi politik gagasan nggak akan muncul gitu. Nah, jadi itu yang kemudian pertama mengapa kita harus menempatkan demokrasi. Iya, demokrasi itu sendiri adalah tujuan. Karena demokrasi adalah kebebasan. Kita tidak mungkin berdemokrasi tanpa kebebasan. Tapi demokrasi juga harus punya dampak. Dampaknya itu pada apa? Kita tuh juga bisa dipenuhi hak-hak dasar kita sebagai warga negara. Termasuk ya untuk berpartisipasi, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah disinilah kemudian pentingnya kita selalu membicarakan bahwa demokrasi itu memberikan insentif, memberikan dampak pada tadi kesejahteraan, keadilan, anti korupsi dan seterusnya. Jadi makanya kita bicara soal ini bukan hanya bicara soal pemilu. Karena kenapa ya? Karena kalau orang jadi anggota DPR karena politik uang, apa iya dia akan mikirin rakyatnya? Apa iya akan dia memikirkan program-program yang kita bicarakan tadi? Berorientasi pada pelayanan publik, kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi kita memang harus berpikir keras antara bagaimana memastikan sistem politik kita, sistem pemilu kita itu juga berkontribusi pada sistem ekonomi yang sehat gitu. Nah makanya tadi ya pemilunya harus benar supaya orang yang dihasilkan dari pemilu itu juga bisa membuat kebijakan yang berkontribusi pada warga negara dan memajukan bukan hanya warga negaranya secara individu, tapi juga masyarakatnya, bangsanya, dan juga eksistensinya dalam pergaulan internasional. Kira-kira begitu. Makasih loh Kak Titi. Dan sebenarnya
juga masih menyambung dari episode 2 yang lalu itu, karena memang sudah disampaikan butuh kebijakan. Dan pada saat kita berbicara dengan Kak Sarah, kan Kak Sarah dari DPR RI ya. Ya, Rahayu Saraswati. Iya. Nah, pada saat kita berbicara di episode yang sebelumnya juga, bahwa DPR itu kan berfungsi untuk menyelaraskan kebijakan-kebijakan yang ada, sedangkan kementerian lah badan eksekutif nih yang bikin aturan, di mana prakerja salah satunya. Ini kan tadi kita berbicara tentang yang jangan sampai money politics, harus genuine gitu kan. Dan kita paham prakerja itu ya sangat booming pada saat COVID-19 ya, di tahun 2020. Itu salah satu inovasi ya, terobosan gitu ya, sangat membantu sekali. Dan sampai 2024 itu sebenarnya banyak sekali yang terbantu di situ. Yang diharapkan sih bukan menjadi arena untuk menggiring ke sana ya, tapi menjadi pertanyaan kembali. Karena kan ini dibuat oleh Kementerian Perekonomian ya, Republik Indonesia, untuk kebijakan untuk prakerja, di mana ini sangat membantu sekali. Dan apakah itu bisa menggambarkan juga, menjawab dari tantangan tadi, masalah kemiskinan ya, sehingga menimbulkan kelaparan dan juga lapangan pekerja? Apakah juga itu menjawab dari tantangan demokrasi kita saat ini gitu loh, dengan adanya program dari prakerja salah satunya? Terima kasih Arfi. Jadi tadi menyambung Mbak Titi ya, bilang bahwa salah satu syarat untuk demokrasi bisa berlangsung atau sustain gitu adalah ketahanan ekonomi. Dan di Indonesia saat COVID kemarin itu pengangguran sangat tinggi. Sekarang pengangguran itu turun, jumlah pengangguran itu 7,2 juta dan tingkat persentasenya 4,8%. Ini udah jauh lebih rendah daripada saat pre-pandemi atau Februari 2020 lalu. Jadi ini lebih rendah persentasenya daripada Februari 2020 lalu. Nah, bagaimana Kartu Prakerja ini sebagai suatu program peningkatan skill mampu membantu ketahanan ekonomi? Kartu Prakerja ini memberikan peningkatan skill kepada orang-orang yang menganggur maupun orang-orang yang sudah kerja tapi ingin meningkatkan keterampilannya. Nah, kalau kita bicara peningkatan keterampilan, di Indonesia ini memang jumlah angkatan kerjanya itu bervariasi. Itu banyak sekali, lebih dari 30% angkatan kerja kita itu masih SD dan SMP pendidikannya. Nah, bagaimana orang yang lulusan SD dan SMP ini, dia bisa mendapat nafkah, tidak kelaparan, supaya nanti pas voting, pas pemilu, itu bisa milih gagasan. Nah, maka prakerja ini mungkin membantu untuk memberdayakan itu, dan sejauh ini kita sudah berhasil melatih 18 juta orang. Mereka dari 26% yang menganggur sebelum program, sekarang sudah kerja, 26% yang nganggur sudah kerja. Jadi kita mungkin melihat ini suatu cara yang bagus untuk membuat orang akhirnya bisa berdiri sendiri, bisa punya gagasan terhadap sistem politik sendiri, tanpa harus dipengaruhi orang karena dia butuh uang, begitu. Nah, tadi saya mungkin ingin membahas satu aspek soal kaum marginal. Bagaimana di Indonesia ini kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Di Indonesia tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki itu 80%. 80%, kurang lebih 85% tepatnya. Kalau perempuan itu hanya 54%. Jadi ada 30% kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana caranya perempuan ini ketahanan ekonominya bisa tinggi kalau partisipasi angkatan kerjanya rendah? Nah, prakerja ini inklusif. Jadi setiap orang, perempuan, laki-laki itu kalau mau daftar nggak perlu ketok kantor pemerintah, mereka bisa langsung dari HP. Misalkan ibu-ibu di rumah nih sambil setelah melahirkan jaga anak, mereka mungkin nggak kerja, mereka bisa latihan prakerja. Habis itu setelah mereka selesai waktu cuti melahirkan misalkan, mereka bisa join lagi ke dunia kerja. Dan dengan begitu maka sistem ekonomi kita, sistem angkatan kerja kita bisa tetap sustain karena adanya keterampilan yang bagus tadi. Mungkin seperti itu, Vi. Oke, Kak Mora. Nah, ini cukup menarik ya sebenarnya, karena waktu semua pembicaraan kita dari awal sampai ke episode 3 ini selalu terkait satu sama lain, gimana kita mendorong demokrasi lebih inklusif.
tadi sudah disebutkan bahwa semua ya laki-laki, perempuan, termasuk transgender pun pasti bisa gitu ya. Dan ini sebenarnya salah satu inovasi yang sangat baik. Yang saya teringat di episode yang lalu itu ada salah satu kita berbicara tentang PKH, program Keluarga Harapan, ya kan. Nah, dulu saya sempat membantu untuk satu program satu badan wakil presiden, di mana adalah untuk pengentasan kemiskinan, ya kan. TNP2K masih deh kayaknya sama namanya. Nah, dari tahun 2000 saya dulu tuh ingat saya waktu pas bantuin mereka tahun 2018 ya nggak salah, 2017 atau 2018 itu. Sampai pas bulan lalu kita bicara di episode 2 itu, pada saat terjadi di kelompok rentan, salah satu kelompok rentan miskin, mungkin Urbanpur ya, kelompok miskin kota ya, itu ada masalah graduasi kemiskinan, ya kan. Jadi kan sebenarnya pada saat salah satunya ada dengan kartu prakerja itu membantu graduasi kemiskinan, itu salah satu dari beberapa program gitu loh. Tapi ada satu upaya di mana mereka itu dengan sengaja untuk tidak graduasi dari kemiskinan karena dapat subsidi atau bantuan. Kalau mereka graduasi, otomatis subsidi bulanannya tadi akan selesai. Gitu, itu dari program yang sebelumnya. Kalau program prakerja pasti berbeda kan. Nah, itu kan sebenarnya ada tantangan di kitanya ya. Bagaimana cara mengatasi ini, karena hal ini pasti terjadi, bisa terjadi, hal ini bisa terjadi sama perempuan, bisa terjadi sama laki-laki maupun kelompok marginal lainnya gitu loh. Karena membentuk suatu ketergantungan ya, ketergantungan tersebut ya. Jadi apa sih sebenarnya polemik apa sih di demokrasi kita saat ini? Iya, menarik ya, karena yang terjadi itu kelompok rentan itu dia akan terdampak berkali-kali, lebih besar daripada misalnya contoh begini, kalau kemiskinan pasti perempuan itu dampak kemiskinannya itu akan lebih parah karena keperempuanannya. Lalu juga kalau masyarakat adat, disabilitas yang miskin itu dampak kemiskinannya itu akan lebih besar dan lebih berat dibanding yang tidak disabilitas. Penggunaan politik, mereka juga rentan. Karena kan upaya negara misalnya dengan program-program bansos sebut saja ya. Bansos itu adalah hak setiap warga negara. Karena memang kita punya pasal di konstitusi kita, pasal 34 soal fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi ketika dia masuk kepada politik, dia juga menjadi rentan pada politisasi. Nah, seolah-olah ada personalisasi program-program negara yang sebenarnya itu adalah hak warga negara, tidak boleh didiskriminasi, harus diberikan dalam konteks memberdayakan. Jadi kalau memberdayakan itu, kalau bahasa sederhananya kan bukan hanya sekedar kasih umpan, tapi umpan satu paket dengan kailnya gitu ya. Jadi kailnya itu adalah di mana orang tuh bisa terus berdaya karena dia punya alat untuk memberdayakan diri. Itu yang sebenarnya harus kita diskursuskan terus kepada pembuat kebijakan, Kak Arfi ya. Pertama, satu, yang menjadi hak warga negara harus diberikan dan tidak dipolitisasi, apalagi dipersonalisasi seolah-olah itu karena kebaikan seorang individu politik. Tetapi itu adalah hak warga negara yang memang negara harus berikan. Pemerintah tidak sama dengan negara. Negara itu elemennya menyeluruh begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kemudian program-program negara itu berkesinambungan, berkelanjutan, sustain. Dia bukan hanya kemudian memberikan umpan, tapi juga memberikan kailnya. Sehingga tadi ya, bukan menimbulkan ketergantungan, tetapi dia mampu memacu keberdayaan. Nah, ini memang diskusi yang semakin masuk kepada diskursus banyak negara, terutama di tengah kalau negara-negara lain, tantangan misalnya Eropa, Amerika, mereka berkelindan dengan isu imigrasi. Nah, kalau kita kan bersyukur ya, walaupun misalnya ada juga imigran-imigran datang, tapi tidak sebesar isu emigrasi seperti di negara-negara itu. Nah, ini yang saya kira yang menarik itu, makanya kita harus diskusikan terus, termasuk dengan orang muda kita, karena memang ini berkaitan dengan paradigma ya, termasuk juga tadi demokrasi itu membutuhkan partisipasi aktif. Ketika orang muda, nih data nih,
pemilih Indonesia pada pemilu 2024 itu 56,45% dari 204 juta, 56,45%-nya itu adalah mereka yang berusia kurang dari 40 tahun. Dan yang berusia pemilih pemula, jadi 17 tahun atau di bawah 23 tahun itu 10%. Nah, jadi kalau cara pandang paradigma politiknya oke, bahwa mereka punya kesadaran sebagai warga negara terhadap hak-haknya, mereka tidak lagi kemudian menjadi objek begitu ya, objek yang sekedar menerima umpan dan kemudian rentan dipolitisasi. Jadi bagaimana kemudian menjadikan mereka subjek yang sadar hak-hak politiknya, tapi juga mampu kemudian membangun tanggung jawab negara untuk memberikan kailnya itu tadi. Nah, saya kira kan prakerja itu sebenarnya dalam konsep itu ya. Betul. Tetapi memang yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana tadi gradasi dampak itu bisa kemudian mendapatkan afirmasi. Nah, saya kebetulan bukan ahli ekonomi ya, tetapi kalau dalam politik itu kan afirmasi terhadap hak-hak perempuan di politik masih terbatas di pencalonan, belum di keterpilihan. Di pemilu 2024 keterpilihan perempuan itu masih di angka 21% sekian. Kita targetnya kan 30%. Baru 127 perempuan dari 580 anggota DPR. Harapannya apa sih kita bisa punya perempuan yang lebih banyak? Ya supaya mereka menghasilkan kebijakan yang tadi empowering itu, memberdayakan begitu. Jadi sehingga kemudian kalau dalam teori filsafat itu kan ada perlakukanlah yang sama secara sama, yang berbeda dengan cara yang berbeda. Jangan perlakukan yang berbeda dengan cara yang sama atau memperlakukan yang sama dengan cara yang berbeda. Itulah konsep afirmasi kan yang ingin dibangun. Saya kira mungkin tidak terlalu konkret, tetapi dalam konteks itu afirmasi menjadi sesuatu yang di dalam praktek demokrasi bagian dari cara kita mewujudkan keadilan dan kesetaraan perlakuan tersebut. Menarik sekali nih. Kalau dari seorang ekonom nih, Kak Mora nih, karena kan tadi sudah kita bisa melihat dari pandangan politiknya ya. Ya. Karena kan kita penting sekali untuk ini permasalahan tidak akan selesai kalau misalnya kita tidak pernah mendiskursuskan hal tersebut gitu loh. Apalagi kebetulan Kak Mora adalah seorang ekonom juga yang bisa menjelaskan betapa polemik ini akan berimbas juga secara tidak langsung kepada program prakerja itu, karena akan menjadi efektif atau tidak efektif. Karena kan sebenarnya tantangannya adalah untuk menurunkan angka kemiskinan, di mana berhasil dari 2020 awal sebelum pandemi dan sekarang menjadi angkanya lebih rendah dibanding sebelumnya kan. Nah, kira-kira dalam kondisi tersebut pendapatnya Kak Mora sendiri gimana ya? Betul, tadi terkait graduasi ya, bagaimana supaya orang-orang yang dapat program pemerintah itu bisa tidak hanya cuma dapat umpan, tapi juga punya kail yang bisa mancing terus gitu ya. Nah, prakerja ini kalau kita lihat programnya ini inklusif karena orang bisa daftar sendiri dan kita memilih penerimanya tuh pakai randomisasi. Jadi orang yang dari manapun itu bisa kepilih. Hasilnya memang prakerja ini sudah diterima oleh penerima di 514 kabupaten kota. Itu sudah terjadi dari sejak tahun pertama kartu prakerja. Orang yang di Papua, di Tujuh Una-Una, yang di Sigi kemarin saya datang juga ke sana, itu ambil prakerja dan mereka bilang kami happy karena tanpa harus ke Jakarta, saya bisa belajar bahasa Inggris dari instruktur sebagus instruktur di Jakarta. Kalau kita ke daerah, kita akan lihat ya, bagaimana fasilitas pendidikan itu mungkin levelnya tidak setinggi fasilitas pendidikan di Jakarta. Bagaimana kita bisa mengubah ini dengan cepat? Caranya memang harus digital. Oleh karena itu prakerja dengan cara digital memastikan bahwa orang-orang di daerah dengan HP dan internet yang biasa itu bisa mengakses pelatihan-pelatihan terbaik di Indonesia. Dan pelatihannya itu mereka yang pilih sendiri. Jadi tidak ada tuh kayak di tempat di mana kita milihin pelatihan untuk misalkan sekelompok masyarakat disuruh menjahit semua. Enggak. Kamu pengen pelatihan apa? Ini ada ratusan pelatihan, pilih sendiri. Jadi disinilah pemerintah tidak mendikte, tapi pemerintah memberikan voice and choice kepada
penerimanya, kepada masyarakatnya. Dan ini melatih demokrasi menurut saya. Ketika kebijakan itu tidak lagi mendikte, tapi memberikan voice and choice, maka masyarakat menilai, oh kebijakan ini ternyata dapat saya terima gitu. Kebijakan ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu atau elit saja begitu. Dan karena randomisasi tadi, maka tidak ada cara untuk program ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Gitu. Cukup menarik ya Iya. sebenarnya karena ada sistem randomisasi, lalu hampir kayak menggunakan algoritma ya atau Yes. pakai AI ya jadinya ya. Tapi aku boleh nanya nggak ya? Oh, iya. Kalau untuk teman-teman misalnya disabilitas netra gitu ya, yang punya hambatan Iya. untuk mengakses itu, dia punya fitur-fitur khusus nggak? Menarik banget pertanyaannya. Kita memiliki survei evaluasi untuk melihat berapa banyak sih peserta yang disabilitas. Yang kita lihat memang tidak kita tanyakan apakah peserta disabilitas ini karena tunanetra, tapi ada 3% dari penerima prakerja yang 18 juta itu adalah dia mengaku disabilitas. Apakah itu tunadaksa, cacat tubuh, ataukah yang lainnya. Nah, untuk fasilitas terkait orang penyandang disabilitas, yang kita punya saat ini adalah kita menggunakan video, kalau itu online, videonya ini disertai teks yang ukurannya besar, begitu. Kemudian juga videonya ini ketika di-download itu tidak memakan bandwidth yang gede, begitu. Jadi ketika dia bisa lihat, kalau dia tidak bisa lihat, dia bisa dengar. Kalau dia tidak bisa dengar, maka kita juga menyediakan pelatihan yang sifatnya luring. Kita sebenarnya menyediakan pelatihan luring di beberapa kota tertentu, karena memang kita ingin memastikan dulu, kalau pelatihan luring itu kan pengawasannya kita harus hati-hati ya, karena apakah mereka datang atau tidak, itu kita pakai face recognition semua gitu. Nah, jadi untuk disabilitas memang kita coba sejauh mungkin Mbak untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang bisa menggunakan teknologi atau meleverage teknologi yang ada untuk memastikan mereka bisa belajar juga gitu. Sebenarnya menarik sekali ya karena secara tidak langsung menjawab tantangan khusus untuk kelompok disabilitas maupun kelompok marginal lain. Karena saya rasa pas lama COVID-19 yang lalu, pas zamannya bansos ya, teman-teman kelompok marginal seperti transgender pun dapat bansos seperti itu. Nah, cuman ya, karena kartu ini pas launching pertama itu memang susah banget. Susah banget. Wah, mungkin pas karena sistemnya masih dalam tahap purwarupa ya. Kita bicara purwarupa ya. Itu jadi masih yang pertama-tama tuh dulu kalau yang saya dengar dari teman-teman tuh yang seharusnya mendapatkan tidak mendapatkan, tapi yang tidak mendapatkan gitu loh. Jadi kalau sekarang jauh lebih terobosan lebih baik, berarti sudah mencapai ke beneficiary yang lebih baik ya di situ. Nah, kan tadi kita berbicara itu salah satu permasalahannya ya. Sekarang Arfi mau ngomong nih masalahnya urgensinya nih dari kelompok perempuan dan marginal terkait dengan karena untuk mengentaskan kemiskinan berarti mereka harus bisa bekerja. Ya, salah satu permasalahan perempuan dan marginal ini mungkin di level pendidikan. Ya, salah satu pendidikan. Tingkat pendidikan yang tidak seragam. Tadi tingkat pembangunan antar Pulau Jawa dan non Pulau Jawa berbeda. Fasilitas yang ada di Pulau Jawa dan non Pulau Jawa berbeda gitu loh. Nah, pasti banyak sekali juga kita ngomongin perempuan dan marginal. Waduh, dari miskin kota, miskin daerah, miskin desa. Lalu ada kelompok transgender, ada kelompok disabilitas, itu kan banyak sekali ya. Nah, urgensinya tuh gimana sih agar demokrasi ini bisa inklusif dengan adanya lapangan pekerjaan lebih inklusif? Iya, Kak Arfi dan Kak Mora ya. Salah satu ciri dari demokrasi itu kan adalah keadilan kesetaraan ya. Keadilan, kesetaraan, kejujuran, kebebasan, anti korupsi, nah transparansi itu nilai dalam demokrasi. Demokrasi itu sistem nilai, bukan sekedar jargon. Jadi kalau kita mengatakan saya kan seorang yang demokratis, maka kita evaluasi dulu deh perilaku sikap tindak kita. Apakah kita jujur, apakah kita transparan, apakah kita akuntabel, apakah kita menghargai kebebasan dan seterusnya. Makanya demokrasi itu bukan sekedar pemilu, tapi tidak ada negara demokrasi tanpa pemilu, karena pemilu itulah yang dipilih, disepakati sebagai bagian dari mekanisme untuk mengisi dan mengganti orang yang akan membuat kebijakan. Nah, tadi ya soal bicara misalnya kebijakan yang inklusif, kebijakan yang
ramah terhadap kelompok marginal, itu kan akhirnya berangkat dari orang-orang yang dihasilkan melalui pemilu, ya nggak? Karena lagi-lagi, misalnya tadi, kalau kita bicara, nih antara kebutuhan ya, yang di desa, yang di kota, itu kan beda. Nah, bagaimana kemudian bisa membuat kebijakan yang memang berbasis misalnya data, berbasis kebutuhan dan seterusnya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memastikan pemilu yang biayanya besar itu berkontribusi juga pada lahirnya para pembuat kebijakan eksekutif dan legislatif. Legislatif ada DPR, DPD, DPRD, dan eksekutifnya ada presiden, gubernur, bupati, wali kota. Itu punya visi di dalam melahirkan kebijakan yang inklusif tadi, yang tidak diskriminatif, yang punya paradigma betul-betul mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bersih, anti korupsi gitu. Nah, makanya saya selalu bilang, kita nih sebenarnya punya modalitas yang sangat baik kalau kita bisa kelola. Apa itu? Orang muda. Orang muda kita nih, hari ini kan juga hadir teman-teman ya dari SMA. Nah, orang muda ini kalau dia melek politik, dia mampu membuat suaranya itu melahirkan pemimpin-pemimpin politik yang punya paradigma dan visi pembangunan inklusif, dia akan menjadi efek ikutan kepada kebijakan-kebijakan yang tadi sudah disampaikan. Karena gini, kalau kita punya kebijakan yang tidak inklusif, maka persoalan di masyarakat kita itu tidak akan pernah terselesaikan. Jadi demokrasi itu tadi ya, demokrasi itu bukan mentang-mentang mayoritas yang memutuskan, maka kemudian yang menentukan semua serba mayoritas, tetapi juga minoritas didengarkan dan ikut di dalam proses pembuatan kebijakan tadi. Jadi makanya saya ingin selalu mengatakan begini, soal tata kelola pemerintahan yang inklusif. Contohnya ini perempuan ya. Perempuan itu kan tadi dia tuh seperti piramida. Kalau lagi SMA, kuliah nih Kak Mora, yang biasanya jadi juara itu selalu perempuan. Tapi masuk ke dunia kerja makin lama makin sedikit. Makanya ada penelitian CEO perempuan tuh sedikit sekali. Karena dia ternyata masih menghadapi diskriminasi di dalam mengakses lapangan kerja dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya berharap betul kepada teman-teman orang muda yang melek teknologi, melek medsos, akses kepada internet yang lebih bagus, walaupun juga ada orang muda masyarakat adat dan miskin yang punya hambatan ya. Yuk gimana kita dengan pengetahuan yang kita punya itu, kita mampu memilih pemimpin yang punya visi, punya gagasan kepemimpinan yang inklusif tadi. Jangan sekedar jadi lumbung suara, jadi sumber suara, tapi nggak negosiasi gitu, nggak kenal apa yang mereka bawa dan mau perjuangkan. Jadi pilihlah partai yang memang visi demokrasinya jelas, program kerjanya jelas, pembangunan yang dia mau buat juga jelas, termasuk nanti nih milih bupati, wali kota, gubernur, juga jangan asal coblos ikut kata orang tua, tetapi juga kenali mereka tuh punya program apa sih buat orang muda, punya program apa sih untuk disabilitas, untuk perempuan, untuk kelompok rentan marginal. Jadi itu yang menurut saya sih mau nggak mau ujung-ujungnya politik gitu ya. Walaupun politik bukan segalanya ya. Politik harus berkontribusi juga pada output keterpilihan orang-orang yang memang punya visi inklusivitas tadi. Oke, kalau menurut Kak Mora sendiri gimana tuh? Ya, tadi Mbak Titi menyinggung soal generasi muda, di mana pemilih muda saat ini sangat besar ya Mbak Titi ya. Saya terus terang concern dengan angkatan kerja muda di Indonesia dan di seluruh dunia, teman-teman. Kenapa? Karena ada angka yang sangat mengkhawatirkan, di mana 20% dari orang muda, yaitu 18 sampai 24 tahun, itu saat ini sedang tidak bekerja, dan kalaupun mereka tidak bekerja, mereka juga tidak sedang berlatih, dan mereka tidak sedang mengikuti pendidikan. Nah, ini kan cikal bakal yang disebut mungkin zaman sekarang generasi rebahan gitu ya. Bayangin kalau teman-teman yang di sini liburan antar semester gitu, kalau liburan antar semester kan atau antar kelas tuh cuman sebulan 2 bulan ya teman-temannya. Itu di-extend sampai setahun. Bagaimana skill kita yang sudah kita bangun dari sejak SD, SMP, SMA
itu hilang. Bahkan S1 ketika dia menganggur selama setahun, 2 tahun, itu hilang semua. Investasi berjuta-juta dari orang tua itu bisa hilang. Dan saat ini Mas atau Mbak, itu ketika orang direkrut itu bukan lagi berbasis pendidikan tinggi. Kamu lulus S1, S2 atau S3, tapi skill kamu apa? Sekarang itu saya kemarin ngobrol dengan LinkedIn, rekrutmen itu udah skill base. Jadi orang ngerekrut programmer atau membuat website, itu ditanya kamu udah punya pengalaman buat website berapa? Bukan kamu lulus IPK-nya 4 di universitas mana? Nggak peduli orang sekarang. Nah, jadi gimana cara kita mengurangi pengangguran muda agar mereka bisa tumbuh nanti jadi pemilih-pemilih yang bagus di pemilu dan akhirnya memilih pembuat kebijakan bupati tadi yang juga punya sense terhadap keadaan angkatan kerja. Inilah yang harus digalakkan dengan policy-policy pemberdayaan. Anak muda harus berlatih dan pembuat kebijakan harus tahu bahwa tantangan dunia kerja sekarang sangat tinggi. Anak-anak yang udah berlatih pun itu bisa di layoff. Lihat aja Google, Amazon kemarin layoff jutaan. Kenapa? Karena ada disrupsi teknologi, disrupsi AI, otomasi. Bukan lagi orang yang kerja di pabrik yang terdisrupsi, tapi high skill worker kalau dia nggak latihan terus, itu dalam waktu dekat digantikan AI. Belum lagi ada disrupsi lainnya seperti COVID, bencana alam, ini climate change yang bisa merubah struktur ekonomi, misalkan pertanian jadi sedikit yang bisa ditanamin. Kita harus bisa adaptif, dan ini cara satu-satunya adalah lifelong learning. Dan itulah kenapa saya senang join di organisasi saat ini di Prakerja, karena misi kami sama gitu, bahwa kita melihat problem ini cukup besar, dan kelihatannya problem ini sulit, tapi kalau nggak dihadapi, generasi emas yang kita bilang mau GNI per kapita kita sekarang 4.900 mau loncat jadi 30.000, kayaknya itu harus dipikir ulang kalau kita nggak siap-siap dari sekarang. Gitu. Wah, menarik sekali dan agak merinding ya dengarnya ya. Karena kalau melihat dari generasi muda dan memang yang tadi ada istilahnya generasi rebahan ya. Apalagi kita melihat ada kan kita dari generasi orang tua itu dari zaman baby boomer, habis itu generasi X, habis itu generasi sandwich, ya itu adalah generasi saya. Lalu ada Gen Z, milenial, habis itu Gen Z, lalu Gen A sekarang kan. Dan angka tadi sebenarnya cukup mengerikan sekali ya, apalagi hanya cuma beberapa bulan saja bisa mendisrupsi keahlian, soft skillnya pun mungkin bisa juga, makanya penting sekali sih emang si Prakerja. Dan yang saya khawatirkan juga sih mungkin adalah pengaruh dari sosial media ya, karena kan semua pada bermimpi-mimpi menjadi influencer yang bisa menghasilkan uang. Mungkin itu salah satu tantangan untuk the next episode kali ya. Saya ingatkan kembali teman-teman Sobat Amerika yang online dan yang ada di @Amerika untuk men-scan QR-nya apabila ada pertanyaan. Dan sekarang saya sudah dapat pertanyaan nih. Wah, siap nih. Ini pertanyaan, salah satu tantangan terbesar dari inklusivitas adalah memastikan orang-orang yang adalah banyak orang melakukan diskriminasi. Salah satunya adalah ras, seksualitas, identitas diri, dan lain-lain. Dengan adanya diskriminasi ini juga karena orang melakukan diskriminasi tersebut karena sudah tumbuh dan diajarkan oleh siapapun ya, khususnya terkait dengan mindset yang terbentuk seperti mindset rasisme atau mindset homofobia. Menurut kepercayaan masing-masing, baik di wilayah masing-masing. Siapa sih yang harus disalahkan? Kan itu menjadi pertanyaan kan. Karena kan sebenarnya bukan waktunya untuk menyalahkan lagi. Tapi bagaimana sih menghadapi orang-orang yang melakukan diskriminasi ini dengan gratitude? Iya, memang ini bahasan yang sangat menarik ya. Jadi orang yang terpapar lingkungan yang toksik atau lingkungan yang diskriminatif, dia akan menormalisasi itu. Jadi yang bahaya itu adalah ketika ini terbiarkan begitu. Disitulah sebenarnya intervensi negara tuh harus hadir. Dan misalnya kalau di politik itu kan ada kebijakan afirmasi. Kalau di pemilu itu partai politik itu harus punya pengurus 30% perempuan di tingkat pusat. Wajib ya, kalau ikut pemilu maka daftar calegnya harus memuat 30% keterwakilan perempuan. Tapi itu tidak cukup, tidak bisa hanya kebijakan afirmasi itu kan tindakan khusus sementara. Tujuan atau goal akhirnya adalah
masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang inklusif, yang pola pikirnya adil dan setara, tidak mendiskriminasi. Nah, oleh karena itu afirmasi itu harus dilekatkan juga dengan tadi pemberdayaan dan pendidikan secara terus-menerus, pendidikan politik secara terus-menerus. Jadi yang pertama menurut saya, negara harus hadir melalui pendidikan. Jadi pendidikan yang inklusif itu harus diajarkan betul-betul sejak usia dini. Kalau di Jerman itu ada badan federal yang khusus mengurusi pendidikan politik. Jadi di sana itu soal mendorong perempuan untuk ikut berkompetisi, bahwa politik itu inklusif untuk semua yang disabilitas, apapun orientasi seksual, lalu juga apakah keyakinannya itu tidak kemudian didiskriminasi. Nah, di kita kan tidak punya institusi khusus ya soal pendidikan politik begitu. Disinilah peran pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat sipil dan media itu diperlukan untuk membangun narasi yang inklusif tadi. Sehingga tadi ya, karena orang yang misalnya setiap hari dia terpapar hal-hal yang sifatnya diskriminatif, dia menormalisasi itu, menganggap itu wajar. Nah, yang kita harus lakukan adalah dengan pendidikan membalikkan ini bahwa itu bukan sesuatu yang wajar. Itu yang pertama melalui pendidikan ya. Yang kedua, mau tidak mau karena saya bergerak di isu advokasi, kita harus dorong kebijakan begitu. Kebijakan yang bisa mengejar ketertinggalan kita. Kalau terhadap hak-hak perempuan tadi ya affirmative action, menghadirkan ruang yang lebih banyak untuk perempuan. Misalnya kalau beasiswa itu persentase perempuannya harus dipersyaratkan. Untuk pekerjaan sekarang kita sudah mulai nih, PNS atau aparatur sipil negara itu harus ada slot untuk disabilitas dan seterusnya. Tapi itu ya dalam rangka mengejar ketertinggalan. Yang kita harapkan ya tidak perlu afirmasi lagi kalau masyarakatnya sudah tidak diskriminatif begitu. Jadi teman-teman menurut saya satu paradigma kita mari kita beresin dulu nih, kita benahi dulu sehingga tidak diskriminatif dan tidak rasis apapun itu ya. Yang kedua adalah kita bangun komunitas. Jadi akan lebih mudah kalau kita nih punya komunitas, punya peer group begitu ya. Apakah lingkungan OSIS kita, lingkungan masyarakat kita, kelompok hobi kita. Nah, itu bisa kemudian membuat kita itu lebih kuat biasanya untuk apakah berdiskusi, menyampaikan pendapat dan seterusnya. Dan aktivisme lain tuh bisa dilakukan, tadi kan aktivisme sosial ya, melalui peer group, lingkungan dan lain sebagainya. Yang berikut adalah aktivisme digital. Jadi banyak loh orang-orang influencer yang mempromosikan nilai-nilai kesetaraan, keadilan. Nah, saya kira itu juga bisa menjadi ruang ekspresi yang kita lakukan untuk tadi menghapus bersama-sama ambil peran menghapus diskriminasi. Nah, ini kan tadi dari sisi Mbak Titi ya. Karena kan ini pasti secara tidak langsung bisa terinternalisasi dalam suatu lembaga ya, apalagi dalam lembaga negara itu sangat tantangannya besar sekali untuk menghapus rasisme. Kita jangan ngomong rasisme deh, kita yang beda suku aja itu masih menjadi satu tantangan di Indonesia. Dan kita berbicara di level badan eksekutif, yaitu adalah di kementerian ya kan. Itu gimana cara kita bicaranya mengaliviasi atau mengurangi seperti itu. Apakah dari sudut menurut Kak Maura sendiri, kalau kita ngomongnya di lingkungan terkecil di prakerja deh, jangan ngomong dari Kementerian Perekonomian gede banget ya ngomongnya. Di lingkungan itu sendiri, karena kalau saya melihat ya prakerja tuh kayak orang tipik menurut saya belum pernah ketemu semua staffnya ya. Orang-orangnya tuh moving forward gitu loh. Maksudnya yang enak gitu loh. Karena ketemu sama Kak Maura pertama kali itu di acara Asia Pasifik tentang UN Women. Jadi acara gender ketemu sama ekonom seperti ini, makanya wow, ini harus diajak ngobrol nih gitu kan. Nah, sedangkan bagaimana itu di prakerja sendiri? Apakah ada value atau nilai-nilai untuk mendukung inklusif tadi gitu? Misalnya tadi ada isu rasisme, ada isu homofobia, ada isu perbedaan suku dan yang lainnya ataupun agama gitu loh. Bagaimana value itu sendiri diterapkan di
prakerja. Terima kasih, Vi. Bener banget yang dibilang Arfi, kita ketemu ya di waktu itu di satu forum dan sangat banyak percakapan tentang bagaimana mengatasi isu-isu diskriminatif waktu itu. Di lingkungan prakerja sendiri, menariknya prakerja ini adalah satu program manajemen office di mana 99% dari karyawannya itu berasal dari swasta dan hanya 1% yang ASN begitu. Jadi culture-nya itu sangatlah tadi itu yang Arfi bilang moving forward ya. Kita punya 3 nilai. Yang pertama integrity, kemudian above and beyond, dan yang terakhir together we make impact. Dan saya percaya sekali bahwa ketika fokusnya itu adalah impact, kita tidak lagi memikirkan gender atau suku. Kita hanya fokus pada problem solving. Apa sih yang kita bisa buat dari diri kita untuk menyelesaikan masalah. Di tim saya sendiri saat ini 50% itu perempuan. Bahkan di level manager perempuan. Saya tadi tertarik dengan beberapa policy yang dikatakan Bu Titi, Vi, soal afirmasi begitu. Bagaimana perlunya ada afirmasi dari pemerintah, mungkin certain percentage untuk perwakilan dari perempuan. Satu lagi tadi tentang community. Saya juga melihat pentingnya role model, Vi. Saat ini tokoh-tokoh perempuan yang hebat itu mulai bermunculan di Indonesia, tapi belum banyak sebanyak yang kita harapkan. Di prakerja sendiri direktur eksekutifnya perempuan, Ibu Deni Puspa Purbasari. Beliau adalah eselon 1 di KSP dan ini membuat kita itu bagi terutama mungkin untuk perempuan ya, itu jadi melihat kalau mau jadi pemimpin perempuan itu seperti ini loh. Terus ada juga sosok Sri Mulyani atau Mbak Najwa, Maudy Ayunda, Cinta Laura, kenal semuanya ya teman-teman ya. Nah, ketika mereka lihat itu di TV dan ada perempuan yang bersuara dengan confident gitu, mereka itu percaya diri juga untuk melakukannya di tempat kerja mereka, di keluarga mereka. Dan ini Vi, yang menurut aku role model ini harus kita bawa, kita dukung. Influencer yang tadi dibilang Mbak Titi, itu harus kita support. Karena dengan cara itu, dengan cara-cara baru, bukan cara-cara lama lagi, kita bisa memastikan kelompok marginal ini jadi pede dan bisa lepas mungkin dari kebijakan yang harus afirmasi, tapi mereka justru memang mereka capable dan mereka akan berhasil berdaya gitu. Menarik ya, sebenarnya harus ada yang diperjuangkan dan ini menjadi tantangan, menjadi PR kita ya diskursus ke depan ya, bahwa selain tindakan afirmasi dari pemerintah, tapi memang harus ada dorongan dari diri sendiri ataupun kelompok itu sendiri ya. Karena kalau di negara lain ada diberikan equality gitu kan, tapi mereka tidak mau fill the gap. Mereka tidak mau fill the position gitu loh. Disediakan ruangannya tidak dipakai, disediakan posisi dan lowongannya tidak dipergunakan dengan baik. Jadi sangat sayang, kita yang butuh di Indonesia kita nggak punya, ya kan? Tapi di negara lain ada gitu, tapi nggak dipakai gitu kan? Wah, kapan ya kita bisa seperti itu? Tapi jangan sampai pada saat sudah diberikan affirmative action, sudah dikasih lowongannya, ruangannya, tapi malah tidak dimanfaatkan, gitu loh. Karena kan itu kita ngomong masalah budget negara, secara ekonomi pasti akan bilang, waduh ini berapa juta pajak yang harus kita bereskan untuk menyediakan suatu affirmative action seperti itu gitu loh. Nah, karena mendekati sudah mau final nih waktunya, mungkin bisa mendapatkan ada pesan dan kesan nggak dari Mbak Titi dan Kak Mora? Iya, tadi ya bahwa dalam SDGs pun kita selalu ngomong tuh, saya suka banget ya walaupun sering sekali diomongkan demokrasi itu kan no one left behind ya, bahwa semua itu menjadi bagian dari subjek pemilik saham demokrasi, siapapun mereka. Tapi memang harus dipahami ada kebutuhan yang berbeda, karena tadi ya ada hambatan-hambatan yang dihadapi. Nah, kita berharap sebenarnya demokrasi itu bukan sekedar ritual pemilu 5 tahun, tetapi nih kita mau pilkada di mana yang akan dipilih itu eksekutif daerah, bupati, wali kota, gubernur, yang produk kebijakan dia bersama DPRD yang paling berdampak dan paling dekat sama kita. Karena kan kita pasti warga daerah nih, di Jakarta sekalipun ada akan pilkada Jakarta loh, bahkan udah rame gitu ya.
Nah, mulailah menurut saya karena saya bergiat di isu demokrasi, kita nih sudah milih pemilihan langsung untuk memilih pemimpin kita. Jadi gunakanlah itu untuk kemudian menghasilkan output orang-orang yang akan mengisi posisi-posisi pembuat kebijakan itu dengan kebijakan yang inklusif tadi itu. Nah, yang kedua mulai dari hal-hal kecil. Jadi semuanya itu dimulai bahwa dalam demokrasi itu ada value ya, value-nya itu tadi penghormatan terhadap orang lain, kebebasan, keadilan, kejujuran, anti korupsi, tidak diskriminatif begitu. Praktikanlah itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah contoh buat keluarga dan lingkungan kita. Nah, saya percaya tuh, kalau kita jadi contoh yang konsisten, setidaknya ada 1-2 orang di dekat kita yang akan ikut gitu ya. Dan itu disebut dengan konsep island of integrity. Jadi ketika satu dia akan banyak dan membentuk yang namanya Indonesia, integritas Indonesia. Itu aja pesan aku, dan di pilkada nanti milihnya itu bukan sekedar karena gimmick ya, bukan karena sekedar tampilannya luar aja, tetapi dia itu yang akan jadi orang yang setiap tanda tangan dia tuh akan berdampak sama kita. Kenali programnya, kenali latar belakangnya, jangan pilih yang pernah kena kasus korupsi. Amin, betul. Kalau Kak Mora ada pesannya apa Kak? Iya, terima kasih Vi. Pesan saya mungkin mari kita dukung kelompok marginal, perempuan, disabilitas, dan juga orang-orang yang memang membutuhkan support gitu ya, dengan adanya kebijakan publik yang baik, yang inklusif, tapi juga ketika kebijakan publik ini diimplementasikan dalam program-program, coba pakai cara implementasi yang inklusif, yang memastikan bahwa semua orang punya chance yang sama untuk dapat kebijakan publik. Ini terdengar mudah, tapi ketika kebijakan dibuat jadi implementasi, baru kita akan tahu bagaimana tantangan-tantangannya. Untuk itu, semoga sekarang kan banyak yang ambil magister kebijakan publik ya. Semoga mereka yang dari luar negeri, dalam negeri bisa datang dan membangun kebijakan publik yang baik di negeri ini. Terima kasih. Nah, kalau semua sudah dapat concluding words-nya, saya cuma mau bilang terima kasih dengan Sobat Amerika yang sudah hadir secara daring maupun luring di Amerika, dan semoga kita dapat menggunakan hak pilih kita di tanggal 27 November besok dengan baik. Amin. Dan semoga kita memilih pemimpin yang bisa menelurkan kebijakan feminis yang positif. Amin. Ya. Karena jalur demokrasi kita masih panjang. Betul. Ya kan, masih panjang, dan kita masih perlu banyak dukungan baik dari masyarakat sipil, dari pemerintah maupun dari lembaga DPR, MPR juga. Jadi kebetulan ini pembicaraan itu bisa 2, kalau 3 saya bingung, kalau 3 nggak jadi podcast. Enggak, kalau 3 kita langsung demo nih. Makanya terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di acara podcast kita yang ketiga di special edition ulang tahun dan merayakan International Labor Day dan juga International Diversity Day. Semoga kita bertemu lagi untuk di podcast selanjutnya di episode 4 di bulan depan. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada Andrea. Oke, terima kasih banyak untuk speaker kita hari ini, dan thank you so much everyone for tuning in to today's session. Let's make our world a more inclusive and safe space for everyone, yeah? And if you think today's event is fun, please consider follow us on our social media. We are on Instagram, Twitter, Facebook at AT America, and please consider subscribing to our newsletter and YouTube channel as well. And with that, with me, Andrea, I'm signing off, and thank you so much everyone for coming in today's event. Thank you.